Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Tetap semangat dan jangan lupa klik petir mumpung masih ada. Yang barangkali ada yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Karena cuaca ini di daerah gue juga Kerawang ini hujan udah dari subuh ini masih belum berhenti juga, gerimis gitu. Oke, informasi kali ini ada sedikit informasi seperti yang beberapa waktu lalu gue sempat ngomong. Insya Allah nanti kalau ada waktu gue akan membuatkan video terkait validasi ya, atau validator. Oke. Nah, kemarin kebetulan tuh pas lagi iseng jalan-jalan ke room chat lah ya. Dan kebetulan juga ada seseorang yang gabung di channel Mang Adun itu komen gitu kan. Beliau menanyakan terkait validator gitu atau validasi. Ya akhirnya setelah gua gentayangan di room chat, dapat jawaban langsung dari moderator, dari Bang Rohman 79. Oke. Informasinya seperti apa itu? Kita sebelumnya tadi gua udah sempat buka kamus biasa. Barangkali ya kan, karena gue juga gaptek, barangkali ini istilah loh. Salah satu istilah di dalam Pi Network ya. Barangkali ada yang belum tahu validasi itu apa sih, atau validator itu siapa sih gitu, atau apa gitu kan. Nah ini tadi gue udah sempat buka kamus. Validasi itu nih pengesahan ya artinya. Yang kedua menurut Kamus Bahasa Indonesia gitu, pengujian kebenaran atau atas sesuatu itu ya. Nah berarti kalau validator berarti ya orang yang menyetujui pengesahan atau melakukan pengesahan ya, dalam hal ini terkait KYC gitu. Jadi orangnya itu disebut validator ya, yang melakukan pengujian atas kebenaran sesuatu ya. Jadi KYC ini benar nggak nih gitu kan, validator seperti itu. Oh iya benar, ya udah disahkan. Oke, kita langsung ke informasinya. Ini dia. Ini dari Mas Bro Yoga Basiril ya. Beliau menanyakan, katanya, maaf Bang, sedikit melenceng dari pembahasan. Ketika kita menjadi validator, sudah pasti ada untungnya bagi kita. Nah, lalu kalau kira-kira apakah ada kerugian ketika kita menjadi validator Bang? Katanya gitu. Oke, karena sebelumnya gue juga emang sempat menjadi validator ya gitu. Dan nggak ini sih nggak harus gitu, karena emang gue juga nggak sering melakukannya gitu kan. Terus ini gue coba jawab ya, di situ kepotong, gue pindah ke sini. Nah gue jawab gini, kalau soal kerugian gue rasa nggak ada Mas Bro ya kan. Menurut riset yang pernah gue lakuin, kita diharuskan sangat teliti saat memvalidasi pioner lain. Artinya kita jangan sampai salah menjawab dan sembarangan menyetujui setiap pioner yang ingin KYC, karena kalau itu terjadi akan ada penalti dari core team atau semacam peringatan bagi validator yang melakukan kesalahan saat memvalidasi. Tapi kalau soal kerugian yang fatal, selama ini belum pernah ada kasus yang akunnya sampai dibekukan gara-gara salah memvalidasi. Mungkin resikonya yaitu nantinya kita tidak akan bisa lagi menjadi validator. Oke, karena setiap kali kita melakukan validasi terhadap pioner lain, validasi kita langsung ditinjau oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan, untuk dipertimbangkan bahwa validasi kita itu yang kita lakukan benar atau salah gitu kan. Itu gue jawab ya, karena menurut sepengalaman gue, sepengetahuan gue aja ya. Nah terus pas kemarin jalan-jalan ke room chat ya kan, ini kan tuh 4 hari yang lalu ya kan,
komen dan balasannya. Gua ini dari moderator tuh kemarin, ini tanggal berapa? 23 Februari ya. Ini tanggal berapa sekarang? 24. Iya betul, kemarin. Oke. Nah, ini langsung dari moderator ya kan. Untuk menjadi validator itu tidak wajib. Jadi keputusan terserah pada pioner itu sendiri mau menjadi validator atau tidak. Jika menjadi validator dan menjalankan tugas sebagai validator sesuai prosedur Pi Network, nantinya akan mendapat reward atau bonus koin Pi. Tapi jika dalam proses menjadi validator melakukan kesalahan dalam prosedur di sistem validator, sanksinya koin Pi akan ditarik gitu. Yang tadi gua bilang, karena kan memang peringatan di validator itu sendiri di kolom validator ya, ketika kita memvalidasi itu gua sempat tuh pokoknya ada penalti gitu deh, mungkin peringatan lah ya seperti itu. Nah, sanksinya ternyata dari penalti itu gitu loh, yaitu koin Pi yang tadinya jadi bonus itu akan ditarik ya kalau kita melakukan kesalahan. Oke, ya misalkan orang lain udah bener tuh videonya semuanya gitu kan, KYC-nya, proses pengajuan KYC-nya udah bener, ternyata kita salah tuh, aduh salah. Nah, itu bakal kena peringatan atau penalti ya dari core team. Nah, sanksinya bonus reward yang kita dapatkan itu ditarik. Oke. Jadi makanya gue bilang tadi harus hati-hati ya gitu. Terus gue scroll terus lanjut di room chat itu. Ada seseorang yang bertanya, ini dia. Ini siapa? 778899 PTO. Dia ke Bang Rohman langsung ya. Menanyakan, sekarang saya sudah jadi validator Pak, katanya. Kalau misalkan saya nggak melakukan tugas validasi, ada sanksi enggak? Nah, kalau tadi Bang Rohman itu menjawab soal yang belum jadi validator, ya kan, tidak wajib, ya kan. Nah, itu pertanyaan yang sekarang ini seseorang, karena beliau ini udah pernah jadi validator, terus katanya kalau misalkan sudah jadi validator terus nggak memvalidasi lagi gitu kan, itu ada sanksi nggak? Ini penting, ini pertanyaan ini bagus gitu kan, untuk pengetahuan kita semua. Barangkali ada yang belum tahu, barangkali resah ya kan, bingung, gelisah ya kan, ini gimana nih, aduh gue udah jadi validator, ntar kalau misalkan berhenti terus nggak jadi validator lagi, ada sanksi nggak ya gitu. Oke. Bagus ini pertanyaan ya, untuk pengetahuan kita semua. Nah, terus di sini ada jawaban yang gua bawa juga ke sini ya. Jawaban dari Bang Rohman setelah terkait itu, yaitu jika tidak menjalankan tugas sebagai validator nggak ada sanksi, katanya gitu. Hanya nantinya hak sebagai validator akan dicabut. Oke. Nah, gue nggak nyangka juga ini. Nggak nyangka ini kan kemarin ya, Februari tanggal 23. Ini kan yang punya gua mana tadi, ini kan 4 hari yang lalu gitu kan. Gua nggak tahu kalau jawaban dari Bang Rohman itu, karena kan gua baru scrollnya tuh kan kemarin gitu kan. Nah, ini katanya Bang Rohman, karena jika tidak menjalankan tugas sebagai validator, yang udah pernah jadi validator nih, nggak ada sanksi, hanya nantinya hak sebagai validator akan dicabut. Oke. Terus kalau jadi pertanyaan lagi nih, terus koin Pi-nya gimana ya? Karena tidak melakukan kesalahan, koin Pi itu yang reward itu selamat ya, itu bisa kita gunakan nantinya gitu, masuk ke Pi wallet kita. Karena ini yang beda ya, ini pembahasan yang tadi masalah koin Pi yang reward gitu kan, yang melakukan kesalahan gitu, dan koin Pi-nya ditarik karena melakukan kesalahan. Kalau yang ini yaitu yang awalnya validator terus tidak lagi menjadi validator. Nah, makanya tugas validatornya itu kan dicabut. Ya, maksudnya gua tadi, gua nggak nyangkain kalau jawaban gua tuh mirip lah gitu kan.
mirip dengan Bang Rohman. Oke, kan kalau kata Bang Rohman nih hanya nantinya hak sebagai validator akan dicabut, jadi nggak jadi validator lagi lah. Nah, ini jawaban gue kira kok mirip gitu kan. Karena di sini tadi gue juga menyebutkan di sini nih, mungkin resikonya nantinya kita tidak akan bisa lagi menjadi validator. Padahal gue jujur aja, gue tadinya nggak tahu ya gitu, tapi logika sih, gue sih ya main logika aja, nggak usah jauh-jauh gimana gitu kan, taunya bener gitu kan. Oke, cukup jelas ya. Jadi kesimpulannya, biasa gue setiap akhir video insya Allah kalau bisa gue selalu memberikan kesimpulan ya. Kesimpulannya di video terkait validator kali ini, ya mungkin nanti bakal ada lagi, gue nggak tahu gitu kan. Yaitu yang pertama, kalau misalkan yang belum menjadi validator terus ingin menjadi validator, itu tidak wajib. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang sudah menjadi validator terus melakukan kesalahan ya kan di saat memvalidasi pioner yang lain, nah itu sanksinya itu koin pie-nya yang tadinya diberikan untuk bonus karena setelah memvalidasi gitu kan, atau telah menjadi validator, akan ditarik gitu karena telah melakukan kesalahan saat memvalidasi. Dan kesimpulan yang kedua, saat kita sudah menjadi validator terus gue malas nih, nggak mau jadi validator lagi, atau nggak, jarang buka, atau karena sibuk, karena apa ya, otomatis itu katanya Bang Rohman apa tadi, lupa gua, disebutnya hak ya, iya, hak sebagai validator itu akan dicabut. Jadi kita tidak bisa lagi memvalidasi pioner yang lain ya, ketika kita sudah menggunakan hak validator itu, terus kesininya kita tidak menggunakannya lagi gitu loh. Beda ya, ada yang belum jadi validator, ada yang sudah. Kalau yang belum jadi validator itu sanksinya koin pie-nya ditarik gitu kan, ketika sudah jadi validator. Terus kelanjutannya sudah jadi validator terus nggak jadi validator, itu nantinya hak di sini validatornya akan dicabut. Oke, kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti lah. Di sini bisa dibaca juga kok. Oke, informasinya gak usah panjang-panjang karena ini kan simple. Gue malah senang sebenarnya, apa sih, pembahasan yang simple-simple kayak gini. Pengennya mas simple aja, gak usah lama-lama. Gitu kan, yang penting jelas ya. Oke, di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau ada informasi lagi, gue kayaknya mau bahas soal KYC juga ada kayaknya, nantilah. Gue lihat sikon dulu ya. Oke, thank you buat yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Buat yang baru gabung, thank you juga buat yang udah like, komen, ngobrol-ngobrol bareng gue ya. Yang udah subscribe juga thank you. Terima kasih buat yang udah membagikan informasi atau video gue ini ke sosial media yang lain, baik itu Facebook maupun grup-grup WhatsApp ya. Jika sekiranya dikira bermanfaat, silahkan bagikan saja ke pioner yang lain. Oke, thank you. Gue Mang Adun pamit undur diri. Nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.